Penantian panjang yang sangat melelahkan tapi dibayar dengan performa yang sangat menakjubkan dari seorang Martin Fest. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tahu kalau di pertandingan semalam Martin Fest menjadi man of the match di laga antara timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi di kandangnya Arab tentunya di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Ini menjadi apa ya, semacam jawaban atau penantian yang sangat kita tunggu-tunggu dari dulu. Kita tahu bagaimana proses naturalisasi Martin Fest ini sangat-sangat berbeda dengan dari pemain-pemain yang lain karena memang Martin Fest ini memiliki hal-hal yang unik. Salah satunya Martin Fest pernah memperkuat timnas U23 Belanda sedangkan umurnya waktu itu sudah 24 waktu itu ya Martin Fest. Dan kita tahu kalau Martin Fest ini adalah salah satu penjaga gawang kelas dunia. Bahkan jika seandainya kita harus bilang di timnas Indonesia siapa sekarang pemain bintangnya, salah satunya Martin Fest. Jika dilihat bagaimana dia memperkuat Ajax Amsterdam dulu, sekarang dengan FC Dallas, bahkan terlempar ke Amerika pun, sebenarnya Martin Fest itu waktu itu cedera. Jadi ketika tahapan untuk mengembalikan lagi performanya pindah ke Dallas. Dan kemarin pun sempat ada tawaran dari penjaga gawang Serie A Empoli. Tapi saya nggak tahu secara spesifiknya kenapa Martin Fest pada akhirnya gagal bergabung dengan Empoli di Serie A. Padahal waktu itu terbuka sangat lebar dan saya sangat berharap PS bisa pergi ke Serie A, bisa bertemu dengan Bang Jai lah di sana. Walaupun dengan tim kecil nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti PS perform, ya bukan tidak mungkin dia akan direkrut oleh tim-tim besar di Serie A atau juga tim-tim di negara lain gitu kan. Dan di penampilan semalam, Faiz mencatatkan 1 save dari penalti dan 3 save dari man to man langsung gitu kan, 1 lawan 1 dengan Arab Saudi gitu. Bahkan mencatatkan 59 umpan sukses. Hampir aja sebenarnya Martin Faiz ini kena hujatan fans FOMO Indonesia ya. Kalau seandainya penalti yang dilakukan, yang didapatkan oleh Arab itu masuk. Tapi Faiz dengan sangat gagah berani berhasil menepis. Dan juga kita tahu kalau Faiz ini memiliki statistik dari 11 tendangan penaltinya selama di FC Dallas, 4 atau 3 kalau saya nggak salah, 4 tendangan itu berhasil ditepis oleh Faiz. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan malam debut pertama, penyelamatan yang bagus, membawa timnas Indonesia mendapatkan 1 poin dan juga menjadi man of the match. Benar-benar debut yang sangat sempurna lah bagi seorang PS ini gitu kan. Dan tentu saya juga tidak lupa untuk kita mengucapkan terima kasih dan ya berikan applause, tepuk tangan kepada Pak Ketum Erick Thohir beserta jajarannya, beserta timnya, karena kita tahu juga kalau awalnya ini Faiz itu tidak bisa bermain dengan timnas Indonesia saat melawan Arab. Jadi debutnya itu saat akan bertemu dengan Australia di GBK awalnya, karena memang PS bisa dibilang cukup mendesak, bukan cukup mendesak, maksudnya cukup mepet-mepet memperkuat timnas Indonesia setelah proses perpindahan federasi yang cukup panjang gitu kan, yang berhasil dimenangkan oleh PSSI di lewat tim legal FIFA. Dan itu udah mepet-mepet ke timnas Indonesia persiapan mau ke Arab gitu kan. Tapi pada akhirnya H-1 sebelum pertandingan tiba-tiba Pak Sumarji mengumumkan selaku manajer timnas kalau PS akan bergabung dengan timnas Indonesia dan akan main saat melawan Arab. Wah, ini kan satu hal yang gebrakan dan kejutan banget lah. Memang nggak salah lah kalau Pak Erick Thohir orang profesional itu beda cara kerjanya gitu kan. Dan tentunya kalau seandainya saja Pak Erick Thohir tidak gercep untuk bisa mendaftarkan Faiz dan bisa bermain melawan Arab, mungkin hari ini kita tidak akan sesenang biasanya ya, karena kita mendapatkan poin dari Arab. Mungkin kita udah benar-benar habis kebobolan gitu kan, luluh lantah saat bertemu Arab. Karena kita tahu walaupun memang secara keseluruhan timnas Indonesia bermain sangat bagus sekali, tapi kita juga harus akui timnas Indonesia belum terlalu sempurna. Banyak sekali serangan-serangan yang bisa dibilang
itu sangat-sangat emas bagi Arab Saudi, tinggal one on one melawan Faiz, tapi Faiz berhasil menggagalkan serangan-serangan dari Arab Saudi yang bisa berakhir gol. Bahkan Roberto Mancini pun setelah laga berkata, kita katanya mendapatkan 3 atau 4 gol seharusnya, karena kita udah benar-benar man to man dengan penjaga gawang Indonesia, striker Arab katanya, tapi tidak bisa menciptakan gol. Bahkan ada yang seharusnya sangat jadi gol, yaitu penalti. Ini menunjukkan, dan saya rasa sangat tepat untuk man of the match semalam itu diberikan kepada seorang Martin Fes. Dan tentu kita sangat-sangat berharap Fes bisa kembali bermain dengan performa terbaiknya saat menghadapi Australia di GBK nanti, bahkan lebih panjangnya di seluruh permainan timnas Indonesia nantinya di pertandingan timnas Indonesia, begitu juga dengan pemain-pemain lain. Dan saya rasa juga tidak ada hal yang harus lagi diperdebatkan sekarang. Hernando Ari pun bagi saya adalah bakat terbaik, Nadeo, Adi, begitu juga dengan siapa pemain timnas yang dulu yang dari Persikabo, Syahrul Trisna juga dulu gitu kan. Mereka udah sangat berjasa membawa timnas Indonesia ada di titik ini. Mungkin kalau seandainya mereka dulu tidak berjuang habis-habisan, kita tidak akan bisa melihat timnas Indonesia sekarang ada di kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan melihat PAS juga. Jadi bagi saya melihat para pemain di Indonesia itu harus seperti kita menaiki seorang anak tangga gitu kan, sebuah anak tangga. Jadi kalau seandainya kita mau naik ke dalam satu hal yang tinggi, misalkan ingat anak tangganya anggap ada 5 gitu kan. PAS sekarang ada di tangga keempat, dan kita harus ingat di tangga ke-1, tangga kedua, tangga ketiga itu ada Hernando, ada Nadeo gitu kan, ada juga Adi, ada juga pemain-pemain lain. Jadi saya rasa udahlah, ini udah terlalu jauh kalau seandainya kita membanding-bandingkan lebih baik dan segala macamnya. Kita udah harus bersatu untuk sekarang, walaupun kita harus akui memang PAS sangat memiliki kualitas di atas rata-rata para pemain timnas Indonesia yang sekarang, khususnya penjaga gawang. Dan saya harap juga tentunya PAS bisa memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya kepada para pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya yang berposisi sebagai penjaga gawang. Dan saya harapkan juga pemain-pemain kita tidak malu untuk menyerap ilmu dari PAS, entah itu Nadeo, entah itu Adi, entah itu juga Hernando Ari. Bahkan saya setuju dengan pernyataan Hernando kalau PAS dan Hernando juga dari dulu memang udah saling support, katanya mereka saling dukung ketika melakukan kesalahan. Dan Hernando juga berkata jelas dengan adanya PAS ini sangat memberikan kebahagiaan baginya. Kebahagiaan yang pertama tentu bisa membawa prestasi bagi timnas Indonesia karena kita tahu bagaimana kualitas PAS, dan yang kedua Hernando sangat senang karena bisa mengambil ilmu dan pengalaman dari PAS. Ini salah satu mental beradu yang sangat-sangat harus dijaga oleh semua pemain timnas Indonesia yang diperlihatkan oleh Hernando Ari. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini untuk sahabat Garuda semua. Assalamualaikum.